Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan. Pengalaman ditolak, pengalaman kekecewaan, pengalaman dibedakan, pengalaman sedih adalah pengalaman real yang setiap hari kita alami. Buktinya yang pakai page nama di sini ikut retret penyembuhan luka batin. Karena ada di antara kalian yang mengalami pengalaman ditolak, dibeda-bedakan, dan seringkali merasa sedih. Itulah sebabnya kalian bergegas menuju lebakan. Bukan pengadilan, bukan penghakiman, itu fakta. Pengalaman kekecewaan, pengalaman sedih, pengalaman ditolak, menyakitkan. Yang merasa bahwa pengalaman traumatis, pengalaman pahit itu tidak menyakitkan, itu hanya malaikat, karena malaikat tidak punya pengalaman itu. Tetapi kita semuanya, termasuk pastor, termasuk suster Romo di sini yang tidak mengalami kepahitan dalam hidupnya, dia belum menjadi pastor, dia belum menjadi suster. Bapak Ibu saudara-saudari yang juga belum mengalami pengalaman ditolak, bagaimana rasa sakitnya di sini, dia belum manusia. Siapa yang sakitnya menusuk sampai di hati? Ada? Ada? Aduh, jalurnya serem. Ada? Aduh, kalian ini jujur sekali. Ya tipu-tipu dikit lah. Bilang enggak lah Romo, 50-50 lah. Dikit-dikit lah. Dan para saudara-saudari, ternyata pengalaman traumatis ini, pengalaman ditolak, dikecewakan, sedih ini juga dialami pada zaman Tuhan Yesus masih hidup. Dan pengalaman itu dialami oleh seorang pemuda yang datang kepada Yesus. Ya betul ini pemuda. Yesus lagi marah-marah. Kasihan. Karena apa? Yesus tahu motivasinya. Kenapa pemuda itu datang kepada Yesus? Dia bukan mau mengikuti Yesus, tetapi bertanya kepada Tuhan Yesus. Seandainya dia punya tekad, Tuhan, saya mengikuti Engkau. Selesai. Pasti Yesus mengatakan, mari ikut aku. Tetapi karena dia datang kepada Yesus bukan untuk mengikuti Tuhan, tetapi bertanya. Ada dua hal orang bertanya. Pertama, karena saksi terhadap kekuatan Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah, memang benar-benar orang ini bertanya, cari soal. Meragukan Tuhan Yesus. Maka Yesus tahu. Jawaban Yesus itu menusuk hati pemuda itu. Maka dalam Ibrani tadi, Ibrani pasal 4 ayat 12, kata-kata yang keluar dari mulut Yesus itu seperti pedang bermata dua. Wah, pedih, perih, sakit di sini. Sama seperti bapak-bapak kalau diomelin istri, sakitnya di sini. Ya kan bapak-bapak? Bapak-bapak itu kalau sakit diam saja. Daripada cari lagi yang lain. Bapak-bapak, ingatlah, kamu tidak akan mengalahkan cewek. Sampai kapanpun itu takdirnya kamu laki-laki. Untung saya dari pastor. Karena saya sudah tahu, saya nggak mau sakit hati saya. Cewek, kalau dia bertanya, lebih nggak usah jawab. Karena kalau dia jawab, muncul 1000 pertanyaan lainnya.
Dan kamu nggak bisa jawab. Sudahlah, menyerahkan diri. Ini aku. Pakailah aku. Kekuatan perempuan dari mulutnya. Jadi jangan laba. Udahlah, ngalah saja. Dia aja dia. Kenapa sampai sini? Ini awal dari trauma. Inilah awal dari pengalaman kecewa. Ibu-ibu, ingatlah, kalau suamimu diam terus, itu tandanya dia kecewa. Jangan berondong terus tanya. Coba kamu diam dikit. Diam dikit. Kalau dia dan tanya, itu artinya dia menyerah. Diam itu artinya menyerah. Jangan berondong terus dengan pertanyaan. Ibu-ibu tahu apa kebutuhan terbesar dari suami-suami? Ibu-ibu, semua ada jawaban para ibu-ibu, tapi mereka tidak mau ngomong. Karena kalau mereka ngomong, suaminya nanti akan dikte. Itu kan kamu yang ngomong. Apa kebutuhan terbesar suami? Ibu-ibu, ya ada suami, ada istri. Kebutuhan terbesar dari seorang suami itu adalah diam. Diam. Jadi kamu gak usah tanya. Pak, mau camping ini besok misalnya, mau camping ini, mau traveling. Tanya kepada suami, Pak, mau makan apa? Kau usah gak usah. Terus besok sampai di tempat camping atau traveling itu, tempat tujuan, dia lapar, dia tanya, mana makanan? Lalu istrinya bilang, apa bilang gak usah? Jadi ibu-ibu, gak usah tanya. Bapak saja, siapkan semuanya. Gak usah tanya ke laki-laki. Laki-laki itu mental pragmatis. Coba tanyakan pada suami-suami kalian. Aku aja yang gak kenal kalian, aku tahu. Gak usah tanya, siapkan semuanya bapak. Jangan, Pak mau pakai ini enggak? Pak mau makan ini enggak? Pak mau ini enggak? Gak usah. Karena kebutuhannya dia apa? Diem. Saya gak mau tanya ini. Karena salah jawab nanti bahaya. Nanti ibu-ibu menyala. Ya udah, kembali ke topik. Pemuda tadi sakit hati sekali karena kata-kata firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu, bagaikan pedang bermata dua. Maka kita lihat di Ibrani tadi apa yang dikatakan di situ, ya. Ibrani pasal 4 ayat 12, bacaan pertama. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Kata-kata Yesus itu membelah roh dan jiwa dari pemuda tadi. Itulah sebabnya pemuda itu sedih sekali dan kecewa sama Tuhan Yesus. Karena antara harapan dan kenyataan sangat berbeda. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih tajam daripada sabda Tuhan. Ketika Tuhan Yesus itu dalam suatu kesempatan, Petrus menarik Yesus ke belakang dan membela Yesus supaya Yesus tidak boleh mati. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus? Dan hanya kepada Petrus, tidak kepada yang lain. Nyala engkau iblis. Yesus bilang kepada Petrus, nyala engkau iblis. Sabda Tuhan Yesus itu menusuk hati Petrus, membuat Petrus tersadar, terbangun. Karena apa yang dipikirkan oleh Petrus bukan yang dipikirkan oleh Allah. Sama hal juga tadi pemuda
yang diceritakan dalam Injil. Sabda Tuhan itu menusuk hatinya, sung-sungnya. Sendi-sendinya goyah semua karena sabda Tuhan itu. Karena dia merasa bahwa dia sudah melaksanakan firman Tuhan, dia kaya, apalagi kekurangan. Tetapi Yesus menuntut lebih dari sekedar itu. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua koreksi yang diberikan oleh Yesus kepada pemuda tadi. Koreksi yang pertama adalah Yesus ingin memperbaiki cara pikir sesat dari pemuda tadi. Bahwa dia mengatakan bahwa dengan menjalankan perintah-perintah hukum-hukum formalitas agama, dia akan memperoleh surga. Yesus mengatakan tidak. Tidak cukup engkau hanya menjalankan perintah-perintah Tuhan untuk masuk surga. Tidak cukup hanya ke gereja tiap hari Minggu, ikut retret penjual luka batin di Lembah Karmel 1000 kali gak sembuh-sembuh juga lah luka batinnya. Kalau gak sembuh-sembuh, benturkan kepala bulu demo pasti sembuh. Ada itu, retret terus. Saya perhatikan mukanya sama terus. Lu lagi. Yesus memperbaiki bahwa hidup keagamaan kita bukan menjalankan perintah-perintah, hanya formalitas, hanya soal disiplin, hanya karena soal aturan, tapi lebih dari itu. Yaitu apa? Punya quality time dengan Tuhan, me time dengan Tuhan, sehingga engkau tahu karakter Tuhan. Tanpa kita punya quality time dengan Tuhan, jangan harap kamu kenal dia. Kemauannya apa? Gak bakalan. Ya, itu perbaikan pertama oleh Tuhan. Ya, hidup keagamaan saja, baik-baik saja, itu semua aturan itu tidak cukup. Tapi kita harus lebih dari itu. Kita punya intimate dengan Tuhan, punya close relationship dengan dia, supaya kita lebih kenal dia. Koreksi yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan adalah bahwa kekayaan itu tidak pernah menyelamatkan siapapun. Apalagi kerajaan Allah dibeli dengan apa? Dengan apa-apa yang kita miliki. No way. Bahwa semua sarana-sarana itu dipakai untuk mencapai tujuan kita. Kalau Anda terbang dari Jakarta ke Pontianak misalnya, Anda menggunakan pesawat. Tapi pesawat itu bukan tujuan Anda. Ada sarana yang Anda pakai. Jangan lekat terus dengan pesawat itu. Demikian dengan apa yang kita miliki sekarang. Punya istri cantik, marah-marah. Punya suami cakep, gagah, gak sabar, dan lain sebagainya. Saya nggak mau hitung-hitung dosa orang di sini. Nanti pulang lagi buka batin. Dosa saya lebih besar daripada dosa kalian. Nanti aku yang layak masuk neraka. Jadi semua sarana-sarana itu dipakai semestinya untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah melarang orang menjadi kaya. Tidak. Tuhan juga tidak melarang Anda menggunakan semua fasilitas di dunia ini. Silahkan pakai semua. Pakai. Tuhan tidak melarang Anda untuk tidak boleh kaya. Malah Tuhan menganjurkan Anda supaya Anda hidupnya lebih baik. Tetapi yang Tuhan larang kepada Anda ialah Anda tidak boleh dekat kepada barang-barang itu. Anda harus lepas dari benda itu sehingga hati Anda tidak terikat pada benda itu, tetapi tersangkut hatimu kepada hati Tuhan. Ada dua usulan yang disampaikan oleh Yesus kepada pemuda tadi setelah yang mengoreksi. Setelah dia koreksi tadi pertama, lepas semuanya, dan dia kasih dua perbaikan terhadap cara berpikir yang keliru dari pemuda tadi.
Perbaikan yang pertama adalah lepaskan. Apalagi kalau itu bukan milikmu. Lepaskan. Lepas. Sakit hatimu, lepaskan. Dendamu, lepaskan. Let it go. Letting. Lepaskan. Dendamu, lepaskan. Kasih suster-suster di sini. Jangan kasih saya. Saya masih hati banyak sama kalian. Lepaskan. Kita harus bereskan diri kita sendiri. Uruslah dirimu. Bereskan. Lepaskan. Kalau selama ini kamu masih berharap bahwa ini bisa menyelamatkan saya. Tidak. Hari ini Tuhan Yesus bilang tidak. Ingat pemuda tadi Yesus sudah bilang, apapun tidak bisa ditukar dengan kerajaan surga. Maka lepaskan. Sakit hatimu kepada mertua, lepaskan. Sakit hatimu kepada menantu, lepaskan. Bisa lepas? Aduh, yang jawab hampir tidak ada. Ternyata di sini orang-orang ini suka melihara sakit penyakit. Ketahuan kan? Lu lagi. Mau lepaskan ya? Mau? Gak yakin? Ada orang, saya buktikan ya. Ada orang suka sekali nyakitin hati orang. Dan dia tidak mau lepas dari situ. Tahu indikasinya gimana? Membuat orang tergantung pada dia. Dikasih ini. Akhirnya orang tergantung pada dia. Sehingga dia kalau marah-marah orang itu tidak bisa jalan karena dia tidak tanam saham pada orang. Paham? Hati-hati gunakan tanganmu. Banyak sekali. Itulah orang caranya tidak mau melepaskan diri dari rasa marahnya. Sumpel orang dengan diem loh. Apalagi di Indonesia. Ada uang, semua urusan selesai. Yesus bilang tidak. Uang itu alat bantu. Lepaskan. Kalau tidak bisa lepas, Anda akan terbayang-bayang oleh rasa takut itu, oleh kegelisahan itu, oleh kekecewaan itu. Lepaskan. Kalau belum bisa lepas, oleh doa-doamu sendiri. Waktu intensi bisa, sekarang ini setelah bisa, mintakan suster doa di situ, tumpangkan tangan atas kalian yang suka sekali melepaskan harta benda kalian itu. Suster, tolong saya dilepaskan. Mungkin aja suster doain besar-besar. Ayo engkau yang suka repotin orang, lepaskan. Setelah Anda selesai dengan diri Anda, maka koreksi yang kedua oleh Tuhan Yesus setelah kamu melepaskan semua, tidak lagi terikat. Perbaikan yang kedua oleh Yesus kepada pemuda tadi dan juga mungkin kepada kita. Ikut Yesus. Ikut. Tidak mungkin kamu mengikuti Yesus dengan bebanmu yang besar. Yesus punya beban untuk kalian, Dia siapkan. Kalau kalian masih punya beban sendiri yang belum selesai dengan diri Anda, betapa sulit Anda mengikuti Tuhan. Anda akan terseret-seret. Berat beban Anda, nggak bisa mengikuti Yesus. Yesus itu, saudara, jalan kaki. Ngerti? Betis Tuhan Yesus itu besar. Karena dia jalan kaki, nggak naik mobil, apalagi naik pesawat. Semuanya dipikul. Nggak ada pembantu Tuhan Yesus itu. Ada pembantunya. Karena Yesus takut KDRT. Siap. Maka tadi bila Yesus lepaskan semuanya supaya kamu bisa jalan bersama saya lebih cepat, lebih ringan. Maka bereskan dulu
memberikan satu beban baru untuk kalian. Untuk jalan lebih cepat, tidak boleh menoleh ke belakang, pandang apa yang ada di depan. Maka tadi Yesus bilang apa? Kalau kamu sudah mengikuti aku, percayalah, kamu tidak akan saya kecewakan. Ya, coba tadi di bagian belakang dari Injil itu, kalau kalian dengar bacaan Injil, biasanya pembacaan Injil itu kita dengar seolah-olah bukan untuk kita. Seringkali kita bilang, oh Injil hari ini untuk istri saya, bukan untuk saya. Oh Injil hari ini untuk anak saya, bukan untuk saya. Oh Injil hari ini untuk suami saya, bukan untuk saya. Kita selalu begitu. Mau dengar mau tidak, pokoknya Injil itu bukan untuk saya. Ya nggak jujur itu. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari. Yesus bilang, kita jalan. Dan jalan itu jalan kaki. Tahu kisah Bunda Maria ke pegunungan Yehuda juga? Naik pesawat atau naik helikopter atau naik kereta? Jalan kaki. Tuhan Yesus dan Bunda Maria ciri-cirinya kalau kamu nanti lihat di surga, pasti betisnya besar. Bunda Maria juga betisnya besar. Timba air tiap hari di sumur. Dan Bunda Maria nanti kamu lihat di surga itu ininya besar, bengkak. Kenapa? Tikul air. Betis besar. Kenapa? Ketika kita lepas, kita akan lebih otonom. Kita akan lebih berdikari. Karena Tuhan memberikan kekuatan baru untuk kita. Maka janji Tuhan tadi di ayat terakhir mengatakan, kalau kamu mengikuti aku, kamu akan apa? Memperoleh 100 kali lipat apa? Sawah, ladang, rumah, saudara-saudari, dan lain sebagainya. Itu janji. Dan janji Tuhan tidak pernah bohong. Janjinya tepat pada waktu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Coba nyanyikan dulu. Untuk menghibur orang-orang yang janji palsu. Ya, mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Janji meyakinkan kita bahwa janji Tuhan itu tepat pada waktu. Ya, yang suka nyanyi silakan. Janjimu seperti fajar.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan saat kami dalam ketidakberdayaan Engkau menggendong kami, Engkau selalu menyertai kami. Karena itu ya Tuhan, turunkanlah kuasa-Mu atas kami. Biarlah Engkau intervensi atas seluruh hidup kami. Semua pengalaman-pengalaman yang kami alami, pengalaman traumatik, pengalaman ketakutan, kekecewaan yang kami alami, biarlah Engkau angkat, Kau ambil Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu terjadi atas perjalanan hidup kami. Karena kami percayakan janji kepada kami, kepada keluarga kami, kepada gereja-Mu, bahwa Engkau selalu memenuhi semua yang kami harapkan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Kau dengarkan harapan-harapan kami Tuhan, karena janji yang membuat kami berharap kepadamu. Engkaulah Tuhan kami Tuhan, kini dan sepanjang segala masa.